Oke, kita akan mulai pembekalan CP susulan. Ini khusus saudara-saudara yang mengikuti Ken Stephen International Choral Festival kemarin, supaya bisa memenuhi persyaratan mengikuti CP 1. Dan teman-teman kalian yang lain yang tidak bisa ikut karena banyak alasan, tetapi untuk kalian diberi dispensasi, maka saya bersedia untuk membuat susulan. Kalau yang lain saya tidak mau bersedia membuat susulan karena menganggap enteng pertemuan kemarin ya. Nah, kita akan pakai waktu ini untuk pembekalan ulang. Dan kalau yang lain-lain nanti saya tidak mau lagi pembekalan itu dari mereka. Saya sudah bicara sama Alis teman. Oke, kita akan mulai. Dan ini kita dari 10 orang tadi. Siapa yang keluar ini? Kita masih berarti 8 orang kalian kan dari 8 orang dari 9 orang. Oh, pas ya, seperti sudah hadir semua ya, kecuali Rizky yang belum hadir ya. Oke. Kita akan mulai. Sebelum kita memulai perbincangan kita berdoa ya. Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur karena malam ini boleh memulai perbincangan kami untuk pembekalan CP 1. Kiranya apa yang kami bincangkan malam ini memperlengkapi anak-anakmu yang akan mengikuti CP 1 di gereja masing-masing. Kami akan membahas topik soal perkunjungan rumah tangga. Kiranya Tuhan menolong kami memahaminya dan boleh memilih perkunjungan rumah tangga menjadi salah satu objek penelitian mereka. Terima kasih Bapa, dalam meneruskan berdoa. Amin. Ya, saudara, saya akan memulai, tapi sebelum saya memulai perbincangan kita ini, saya hendak sampaikan bahwa CP1 ini adalah bagian dari tugas kuliah lapangan dari mahasiswa. Jadi di lapangan kalian hendak melakukan kuliah. Ini namanya kuliah lapangan. Untuk CP1 menurut silabus kita atau katalog itu bicara soal observasi. Jadi mahasiswa masih dalam mengobservasi daerah pelayanan. Jadi bukan untuk melakukan tindakan atau pelayanan khotbah. Nah, walau dalam lapangan nanti ada bahkan pendeta dan jemaat meminta kalian berkhotbah, tapi sampaikan sama mereka bahwa kalian belum bisa berkhotbah. Kalian masih semester 4 yang belum mengampu mata kuliah homiletika 2 dan mungkin tafsir pun belum semua diselesaikan, sehingga belum boleh berkhotbah. Nah, harus dijaga itu ya, supaya jangan nanti kalian merasa sudah bisa, padahal dari aturan kampus belum. Nah, tugas kalian hanya mengobservasi, itu artinya kalian namanya pun mengobservasi ya, melihat lapangan, mengobservasi artinya meneliti, lalu mempelajari, menganalisa pelayanan-pelayanan di daerah di mana kalian ditempatkan nanti. Nah, itu yang harus kalian kerjakan. Nanti makanya dalam perbincangan dengan pendeta resort atau mentor lapangan, pendeta, kalian bawa buku CP itu yang telah disediakan oleh kampus ya. Nah, seperti ini kan. Ada buku CP. Kalian baca nanti bagaimana melaksanakan CP di
gereja kita masing-masing. Dan pembekalan-pembekalan yang disampaikan kepada kalian itu menjadi bekal kalian nanti dalam mengobservasi jemaat. Nah, kalau misalnya malam ini kita akan berbincang soal perkunjungan rumah tangga, kalau kalian nanti tertarik dengan topik ini menjadi observasi kalian di lapangan, maka nanti kita akan bincang soal perkunjungan rumah tangga. Tapi kalau kalian misalnya tertarik dengan misalnya hermeneutika dan homiletika, pastoral, manajemen konflik, katekisasi, kategorial atau disiplin dan komunikasi, selama pembekalan CP ini kalian misalnya tertarik dengan itu, silakan. Jadi pembekalan CP ini masih memberi kalian peluang memilih mana yang harus kalian observasi. Tidak semua kalian observasi nanti. Tidak mungkin cukup waktu kalian mengobservasi semuanya. Tetapi fokuslah kepada bidang tertentu yang hendak kalian observasi sehingga kalian mendalaminya, karena kalian nanti akan membuat laporan. Bahkan membuat tulisan karya ilmiah yang hendak kalian tuliskan dari lapangan. Sehingga kalian bisa berefleksi dari apa yang kalian dapatkan di lapangan. Nah itu. Nah, karena itu kita akan masuk pada bagian kita. Sekarang kita akan membahas perkunjungan rumah tangga ini menjadi bagian dari observasi kalian nanti di lapangan. Nah, perkunjungan rumah tangga, apakah share screen saya sudah kelihatan di apa kalian? Sudah, Pak. Nah, perkunjungan rumah tangga ini saya ambil dari teorinya Riemer dalam buku Perkunjungan Rumah Tangga, seri pembinaan jemaat ya. Nanti kalian bisa baca itu bukunya, ya dia warna kuning kalau kalian bisa lihat ya. Nanti lihatlah, itu agak panjang itu seri pembinaan warga jemaat itu ya. Itu nanti menolong kalian untuk memahami perkunjungan rumah tangga ini. Menurut Riemer, dia mengatakan bahwa perkunjungan rumah tangga itu jauh lebih penting daripada menghadiri rapat majelis atau rapat klasis, bahkan sinode. Ini menurut Riemer. Jauh lebih penting kunjungan rumah tangga dibanding menghadiri rapat majelis atau rapat klasis, bahkan menghadiri sinode. Ini karena concern dia terhadap perkunjungan rumah tangga itu. Nah, karena apa? Alasan dia karena melalui kunjungan rumah tangga kita melaksanakan apa yang ditugaskan dan dipercayakan kepada kita sebagai tanggung jawab kita menggembalakan jemaat Kristus dari hari ke hari. Nah, jadi tugas utama dalam melayani jemaat itu ialah menjaga dan memelihara anggota jemaat satu demi satu. Jadi dia menjaga dan memelihara anggota jemaat satu demi satu. Jadi kunjungan rumah tangga itu satu demi satu. Tidak rame-rame. Nah, oleh karena kunjungan rumah tangga ini sangat penting, itu makanya topik ini menjadi bagian pembekalan dari CP1. Nah, dalam perkunjungan rumah tangga itu, Yesus Kristus memelihara dan melindungi jemaatnya di bumi. Jadi ketika kita mengunjungi rumah tangga, di saat itulah
terjadi pemeliharaan dan melindungi jemaat. Nah, Yesus sendiri melakukan itu. Bahkan dia berkata dalam Yohanes 14 ayat 16 itu, aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai anak yatim piatu. Anak yatim piatu. Penghibur atau Roh Kudus akan datang untuk memimpin dan memelihara kamu. Nah, itu bagi dia pemeliharaan itu sangat penting melalui kunjungan rumah tangga. Nah, karena dengan melalui kunjungan rumah tangga ada 3 hal yang dikerjakan, yaitu memberitakan firman atau kerugma, mengajarkan ajaran firman atau didake, dan menasihati atau menghibur dengan firman atau paraklesis. Nah, ini yang kita lihat dalam perkunjungan itu. Jadi setiap perkunjungan rumah tangga, 3 hal ini kita kerjakan, yaitu kerugma, didake, dan paraklesis. Memberitakan firman, mengajarkan ajaran firman, dan menasihati, menghibur dengan firman. Itu yang kita lihat. Sehingga kunjungan rumah tangga menjadi sangat penting. Nah, kunjungan rumah tangga sebagai paraklesis itu memanggil secara khusus orang untuk berbicara dengan dia, artinya dengan Tuhan. Atau memanggil tersendiri orang untuk berbicara dengan kita. Sehingga pembicaraan itu hendak menolong dia, menghibur dia, atau mengajar dengan firman. Nah, ini yang disebut dengan kunjungan rumah tangga sebagai paraklesis. Kemudian kunjungan rumah tangga itu merupakan keselamatan setiap oknum pribadi. Kita hendak menyelamatkan mereka secara pribadi. Nah, sama seperti kalau kita mengingat perumpamaan Yesus ketika ada seekor domba yang keluar dari kawanan domba, maka domba yang keluar ini, yang katakanlah keluar dari kawanan ini, itu dicari Yesus. Dan dia meninggalkan 99 ekor domba demi mencari seekor domba yang meninggalkan kawanannya. Supaya apa? Supaya domba itu tidak tersesat, tidak binasa, tapi domba itu kembali ke kawanannya. Artinya diselamatkan. Beroleh. Kita sekarang kalau ada orang yang tersesat, ya tugas kita dalam rangka menggembalakan mereka, mengunjungi rumah tangga, supaya mereka yang tanda petik keluar dari kawanan umat percaya, kembali ke jalan benar supaya mereka beroleh hidup yang kekal dan tidak binasa. Nah, perkunjungan rumah tangga ini saya katakan tadi personal ya, pribadi. Karena kita hendak menolong personal itu supaya balik ke jalan Allah. Dalam perjanjian lama, pemeliharaan itu pun dilakukan satu orang. Nah, kita ambil contoh ketika Nathan menasihati Daud. Dia sendiri pergi mengunjungi Daud. Lalu Nathan memberikan teguran dan nasihat kepada Daud karena dosanya dengan Batseba. Artinya personal datang Nathan untuk menjumpai Daud. Supaya apa ya? Supaya Daud itu selamat atau kembali ke jalan benar, atau bertobat.
Dan memang Daud bertobat. Yang kedua, Yesaya juga begitu. Dia pergi menghibur Raja Hizkia yang sakit keras. Artinya dalam sakit keras itu Raja Hizkia bisa diteguhkan imannya. Nah, ini yang kita lihat. Baru kemudian tidak hanya Yesaya, Yeremia juga secara personal, pribadi, ya, pergi menjumpai Raja Zedekia. Nah, inilah yang kita lihat bagaimana pemeliharaan rumah tangga itu dilakukan secara personal. Nah, dalam perjanjian baru, sama dengan perjanjian lama, pemeliharaan itu dilakukan juga dalam satu orang. Jadi tetap dilakukan sama polanya dengan perjanjian lama. Dasar pemeliharaan dari kunjungan rumah tangga itu ialah kasih akan satu orang. Jadi kasih Kristus akan satu orang. Nah, tadi saya sudah sampaikan dalam perumpamaan domba yang hilang itu ya. Lukas 15 itu. Sukacita besar jika ada seorang bertobat. Itu kalau kunjungan rumah tangga itu berhasil menobatkan orang atau mengembalikan dia kepada kawan umat percaya. Makanya kunjungan itu hendak membawa kembali kawanan-kawanan domba yang tanda petik tersesat. Supaya dia selamat. Itu ya. Jadi supaya jangan ada yang binasa. Ini yang kita lihat dalam kunjungan rumah tangga itu. Kalau kita lihat lagi contoh Yesus dalam perjanjian baru itu memberi makan 5.000 orang. Kemudian dia membangkitkan satu anak perempuan, yaitu anak Yairus. Tetapi dia juga memperhatikan, kalau dia memperhatikan 5.000 orang itu ya, tapi juga dia memperhatikan seorang demi seorang. Ini anak perempuan, anak Yairus itu kan seorang. Jadi pemeliharaan Yesus itu, kasih Yesus itu lebih pada jiwa. Jadi satu jiwa. Dan memperhatikan seorang demi seorang. Itu Yesus. Nah, itulah tugas kita dalam rangka kunjungan rumah tangga. Jadi kalau kalian nanti hendak mengobservasi kunjungan rumah tangga, lihatlah pendeta kita melakukan pemeliharaan jiwa enggak? Pemeliharaan jemaat enggak melalui kunjungan rumah tangga? Kalau tidak, ya diskusilah dengan mereka. Atau kalian melakukannya. Supaya dalam masa CP ini minimal kalian melakukan praktik kunjungan rumah tangga dengan metode seorang demi seorang. Kalau kita berkunjung ke satu rumah dan menjumpai seorang demi seorang, maka akan ada nanti hati dekat hati ya, dan muka tatap muka. Dengan demikian nanti kita akan menemukan akar persoalannya, lalu kita akan mengajar tadi, memberitakan firman, dan menghibur. Jadi harus ada. Kalau sudah kita bicara dengan mereka, maka harus ada nanti kerukma, didahe, dan paraklese. Nah, jadi kunjungan rumah tangga tadi, kalau Yesus tadi
itu pemeliharaan satu orang. Dalam perjanjian lama, kunjungan rumah tangga itu adalah karena cinta kasih, karena kasih kita akan jemaat, maka itu akan semakin memperkuat perasaan jemaat itu dipelihara. Nah itu ya. Jadi pemeliharaan satu orang demi satu orang karena kasih akan satu orang, itu diperkuat, maka kunjungan rumah tangga itu didasarkan cinta kasih. Kita melakukan kunjungan itu karena kasih akan anggota jemaat. Ya. Jadi mengapa kita merencanakan melakukan kunjungan rumah tangga dengan rajin? Ya karena kasih akan jemaat itu. Jadi kalau ada pelayan Tuhan tidak melakukan kunjungan rumah tangga, maka sebenarnya tanda petik ya dia tidak mengasihi jemaatnya. Tapi kalau ada rutin kunjungan rumah tangga dilakukan oleh pelayan, baik pendeta, penyatua, sintua, atau samas, itu berarti gereja melalui hambanya mengasihi jemaat. Gitu ya, jadi karena kasih Kristus itulah yang mendorong kita untuk mengunjungi rumah. Nah, pergi ke rumah-rumah. Ada di kemarin pertanyaan waktu Sabtu kemarin, Pak, apakah perkunjungan ini harus di rumah? Ya namanya pun perkunjungan rumah tangga ya. Berarti di rumah dong. Tapi nanti kalau kalian sepakat, ya mungkin karena dia petani, di ladang, di sawah, atau dia seorang saudagar, berarti dia di pasar, bisa bertemu di sana, boleh, atas kesepakatan bersama. Tapi sebenarnya lebih afdol kalau bertemu di rumah. Mengapa di rumah? Supaya kita lihat situasi kondisi mereka di rumah itu. Bagaimana keadaan mereka. Sehingga lebih mudah kita nanti memberikan ke rumah, lidahe dan paraklise itu. Dia harus ke rumah. Kalaupun ada kesepakatan nanti kalian bertemu di ladang atau di mana, tapi harusnya kita berkunjung ke rumah. Nah, jadi kalau kita melakukan kunjungan ke rumah, apa sifat dari kunjungan itu? Kunjungan rumah tangga yang kita lakukan itu sifatnya apa? Sifatnya itu ada 3 atau bahkan 4 ya. Yang pertama itu hiburan. Jadi bila ada sakit atau bila ada luka atau duka atau mungkin mengalami kecelakaan atau pemuda misalnya patah hati, jadi putus cinta ya, perlu hiburan. Yang kedua nasihat. Artinya ini kalau kalian datang ke rumah itu karena orang tuanya jahat, berdosa, atau anaknya jahat atau berdosa, atau melanggar hukum siasat gereja, atau selalu bertengkar rumah tangga itu, maka kalian memberi nasihat. Atau kalian pergi ke rumah itu karena memang ada syukuran, lulus, sembuh, lahir, berhasil, itu maka kalian syukuran. Atau kalian pergi ke rumah itu karena ada perkawinan, ada baptisan, ada sidi, berarti pimpinan, pengarahan. Ini sifat dari kunjungan itu. Dan hati-hati kalian nanti untuk mengambil atau menjelaskan teks yang akan kalian sampaikan. Jangan pula nanti di tengah hiburan, rasa duka, kalian buat ayatnya dari syukuran atau nasihat. Jangan. Maka nanti hati-hati memilih teks dari keempat sifat kunjungan ini. Jangan salah. Jangan pula nanti ketika kalian pergi ke perkawinan atau sidi baptisan, kalian ambil ayat-ayat
duka, kematian. Itu kan tidak pas. Ini sifat kunjungan. Lalu pertanyaan berikutnya ya, di mana pembahasan kunjungan rumah tangga ini dibahas? Dan nanti kalian, kalau misalnya kalian ingin memilih observasi ini sebagai salah satu observasi yang akan kalian lakukan, maka sampaikan kepada pendeta resotnya atau kepada mentormu, pendeta atau apa namanya di sana, bahwa kamu hendak melakukan atau mengobservasi kunjungan rumah tangga. Pak, Bu Pendeta, Abang Inang Pendeta, saya hendak mengobservasi kunjungan rumah tangga di jemaat kita. Atau sama guru jemaat nanti. Atau sama penatua, saya hendak mengobservasi kunjungan rumah tangga. Itu secara personal. Oh, baguslah itu. Lalu ketika mereka setuju, maka bawalah ke rapat majelis atau sermon atau apa namanya. Di situlah sampaikan rencanamu bahwa saya hendak mengunjungi keluarga A, keluarga B, keluarga C. Supaya jemaat tahu atau majelis tahu bahwa kamu itu sedang mengobservasi kunjungan rumah tangga kepada keluarga itu. Nanti kan kamu juga akan ada laporan setelah selesai kunjungan rumah tangga. Jadi di sermon majelis lah atau rapat majelis disampaikan rencana kunjungan rumah tangga itu. Baru sifat atau apa namanya pembahasan kunjungan rumah tangga ini ada yang terencana, ada yang kunjungan khusus atau tidak terencana juga ada. Terencana itu karena kamu sudah buat jadwal kesepakatan dengan tuan rumah, lalu di rapat majelis disetujui, itu kan terencana. Tapi ada juga kunjungan khusus. Artinya insidenting karena misalnya mati, sakit, kecelakaan, itu kan tidak direncanakan. Itu harus pergi ke sana. Nah, itu yang harus kalian kerjakan nanti ketika membahas kunjungan. Jadi di mana ya di rapat majelis itu ya. Lalu pertanyaan berikutnya adalah berapa kali kunjungan itu? Kunjungan itu jangan berkali-kali kepada satu jemaat. Bosan mereka, bahkan nanti mereka ketakutan. Setiap datang pendeta atau setiap datang nanti kalian harus disediakan kopi atau teh manis tambah goreng atau roti. Kan kalau besok datang lagi sediakan kopi, roti. Oh, ini CP ini setiap hari ke rumah saya, rugi saya. Kira-kira gitu ya. Jadi jangan setiap hari ke satu jemaat. Jadwal lah. Karena kalian 3 bulan, ya paling-paling ya 3 lah 1 minggu, atau 2 1 minggu. Lalu jemaat yang berbeda. Kalau minggu ini sudah ke jemaat A, jemaat B, nanti minggu depan jemaat C, jemaat D. Jangan kembali lagi ke jemaat A itu. Nah itu. Jadi kalian kan sedang mengobservasi kunjungan rumah tangga ini. Bagaimana perasaan jemaat kalau dilaksanakan kunjungan rumah tangga. Ada jemaat yang sama sekali tidak pernah ada kunjungan rumah tangga. Nanti tanya lah bagaimana perasaan mereka. Itu yang menurut rencana. Ada kunjungan rencana yang karena keadaan tadi, itu saya katakan tadi karena mati atau sakit, kecelakaan dan sebagainya. Nah, baru kalian harus pahami bahwa kunjungan rumah tangga itu merupakan suatu pertemuan dua belah pihak. Pihak pertama adalah kamu dan pihak kedua adalah jemaat yang kita kunjungi. Nah, jadi kita itu merupakan pengatur pertemuan itu. Jadi kita sebagai pelayannya, hamba Tuhan, dan anggota-anggota jemaat itu pihak kedua yang kita ajak bertemu. Nah, kalau misalnya itu merupakan pertemuan antara dua belah pihak, berarti kita hendak mau datang ke rumah itu untuk apa? Mendekati mereka. Tadi dari hati ke hati. Sehingga setelah kita mendekati, kemudian sedekat mungkin, lalu mau duduk di samping mereka,
lalu ada keakraban, kemudian menemukan hati mereka. Itu pertemuan. Nah, kemudian dalam pertemuan itu ada banyak mahasiswa misalnya mahasiswa CP, rencana semulanya dia mau kunjungan rumah tangga, tapi sampai di rumah tangga itu tidak ada pembicaraan. Hanya di situ ngarung ngidul, bicara semuanya dibahas. Tapi tidak ada pembicaraan yang berhasil. Jadi kalau pergi ke kunjungan rumah tangga, harus ada hasil dari pembicaraan itu. Dan harus berhasil. Jadi jangan bertemu tanpa hasil. Itu sayang. Menghabiskan waktu, memboros-boroskan waktu. Kalau kalian pergi ke sebuah rumah tangga, tapi tidak memiliki hasil perbincangan. Nah, bagaimana keberhasilan pembicaraan itu terjadi? Nah, supaya bisa berhasil ini ya, pembicaraan tadi, pertemuan yang kita susun dan arrange itu, kita harus memperhatikan 4 hal, yaitu waktu, tempat, cara duduk, dan suasana. Nah, pertama waktu. Nah, kalau nanti kalian hendak bertemu dengan keluarga A, tanya dulu dia. Amang, inang, bapak, ibu, nande, ras bapak, saya, CP, mahasiswa CP yang hendak bertemu dengan bapak di rumah. Kira-kira kapan ya kita bertemu? Oh, aku sibuk, aku beli bla 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 bla. Ya, kalau begitu kapan bisanya? Gitu. Jadi harus disepakati. Waktunya harus disepakati. Kapan, di mana, tanggalnya, waktunya sepakati. Kemudian kalau sudah sepakat nanti kunjungannya berapa lama? Jangan lebih dari 1 jam. Kalau sudah lebih 1 jam itu udah pembicaraan yang lain. Usahakanlah 1 jam supaya apa? Mereka tidak bosan. Kalau 1 jam langsung selesai pembicaraan itu kita atur, maka mereka senang. Itu tidak merepotkan kan. Jangan pula nanti datang jam 11 supaya mengharap makan siang, atau datang jam 6 sore supaya mengharap makan malam. Ya, jangan. Usahakan 1 jam kelar, dapat perbincangan dengan baik, ya udah pulang. Itu soal waktu. Baru kedua soal tempat. Tadi sudah saya katakan ke rumah lah yang lebih baik. Kalaupun ada perjanjian nanti di ladang atau di sawah atau di tempat dia berjualan atau di mana, ya silakan. Tapi ada baiknya selalu di rumah lah perbincangan itu. Karena namanya perkunjungan rumah tangga. Setelah masuk ke dalam rumah itu, tempat itu harus kau pilih atau minta kepada tuan rumah itu supaya perbincangan itu di tempat yang nyaman. Nah, misalnya pergilah kalian ke sebuah rumah, lalu ada banyak di situ keluarga sedang ngobrol-ngobrol, atau sedang menonton, atau sedang mengerjakan sesuatu di rumah itu. Ya jangan gabung dengan mereka. Ambillah tempat di mana kalian ngobrol, bertemu satu dengan satu. Mungkin di sudut rumah itu ambil tempat, atau di teras, atau di mana. Ambil tempat. Supaya perbincangan itu berjalan dengan baik. Dan dia pun secara bebas mengeluarkan unek-unek atau isi hati. Lalu supaya perbincangan itu berhasil, pertemuan itu berhasil, selain waktu, tempat, yang ketiga ialah cara duduk. Cara duduk itu ya harus tetap muka, face to face tadi, muka dengan muka. Jangan pula ketika kalian mengobrol dengan bapak atau ibu atau anak-anak atau remaja dan sebagainya, kalian balik belakang begini. Ya saudara-saudara, bapak bagaimana kabarmu pak? Nah, kau lihat ke sana, padahal bapak itu di sini. Itu kan tidak berhasil perbincangan seperti itu. Atau setiap berbicara, kau gini-gini. Ya, sekali atau pegang-pegang handphone. Ya begitu Pak. Kalau memang kami itu, kalau mahasiswa CP itu beginilah Pak. Dari kampus.
ya nggak berhasil juga. Jadi kalau nanti berbincang, jangan pegang handphone. Kalau bunyi handphone pun jangan angkat. Kalau ada WA, notifikasi WA pun jangan buka. Jangan sambil bicara, ya Pak, ya betul itu Pak, betul sekali itu Pak. Ya memang. Lalu kau baca-baca WA-mu, handphonemu begini. Ya, itu tidak akan membuat perbincangan berhasil. Gitu ya. Jadi bagaimana supaya berhasil tadi? Waktu, tempat, cara duduk. Yang keempat, suasana. Nah, pergilah kalian ini ke rumah. Lalu tadi sudah ditetapkan waktu. Lamanya nanti kalian waktu kalian yang menentukan. Lalu tempat duduk sudah oke. Lalu kemudian tempatnya, cara duduknya sudah oke. Lalu suasana. Sebab kalian sampai di rumah itu, ternyata ada banyak di situ bukunya. Au, 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 au. Atau ada di situ kucingnya. Ngeong, ngeong. Macam lah. Yang membuat suasana tidak kondusif. Pas kalian, bagaimana Pak? Tadi perasaan Bapak, gitu itu kan. Ya nggak bisa. Kalau ada bukunya suruh diikat. Kalau ada kucingnya ya suruh dimasukkan ke mata, dikeluarkan sebagainya. Sehingga tidak ada suasana yang mengganggu. Pastikan suasana itu aman, nyaman, tanpa gangguan suara binatang atau orang masuk keluar. Misalnya pas kita ngomong, datang anaknya, Pak, begini Pak, begini. Nah, jangan. Waktu kita ngomong itu pastikan tidak ada lagi orang hilir mudik. Maka tadi tempat itu harus diambil supaya jangan di tempat yang hilir mudik. Itulah cara supaya pertemuan itu berhasil. Memperhatikan waktu, tempat, cara duduk, dan suasana. Nah, sekarang kita akan berbicara soal persiapan. Bagaimana persiapan kunjungan rumah tangga. Nah, persiapan kunjungan rumah tangga ini, kita harus membahas soal persiapan mengenai isi pembicaraan. Jadi nanti kalau kalian pergi ke sebuah rumah tangga, sudah kalian harus tentukan topik-topik yang akan kalian bahas. Jangan datang tanpa topik. Jangan datang tanpa bekal pembicaraan. Sampai di sana lalu kau karang-karang pertanyaanmu, kau pikir-pikirkan, ya itu sudah gagal. Kita punya topik. Nanti topiknya akan saya sampaikan apa-apa saja. Nanti kalianlah yang akan memilih topik-topik itu. Jadi ada persiapannya. Persiapan. Isi pembicaraan itu apa. Baru data-data. Persiapan dari data-data. Kalau kalian pergi ke rumah seseorang, sebelum kalian pergi ke sana, kalian cari informasi dulu dari jemaat kan, atau dari sintua, atau dari pendeta. Ini jemaat ini apa persoalannya? Siapa namanya? Siapa nama istrinya? Berapa orang anaknya? Di mana anaknya? Semua data harus kita kuasai. Supaya apa? Ketika kita nanti bertemu dengan keluarga ini, kita sudah mengetahui hal ikhwal tentang mereka. Dan ini sangat menarik itu kalau kita sudah mengetahui data mereka. Kalau nanti misalnya begini ya, ini hanya pengalaman-pengalaman. Kalau kalian misalnya pergi ke sebuah rumah, lalu nanti kan setiap perkunjungan itu kan diakhiri dengan doa ini. Haruskah closing dengan doa, dengan kerugma tadi, didaki dan para kelese, dan ditutup dengan doa. Dan ketika kalian berdoa, lalu kalian berdoa tanpa menyebut nama keluarga, misalnya Bapa di surga, kami telah mengakhiri perbincangan kami. Terima kasihlah, berkatilah keluarga ini, berkati Inang dan Amang, anak-anaknya, supaya mereka diberkati Tuhan. Amin. Contoh. Seperti itu kalimatnya. Doanya.
mereka kan sudah ada kian, sudah karena kalian sudah dikasih tahu datang, mungkin mereka sudah adalah dimasukkan ke amplop ucapan syukur, katakanlah 25.000 kan. Lalu ketika doanya tadi tanpa menyebut nama, ya yang 25.000 itu mereka kasih, karena itu normatif. Tapi kalau kalian sebut nama, berkatilah, misalnya katakanlah namanya ini hanya nama Jaultup Harahap beserta istrinya Bolang Manalu misalnya, contoh, dan anaknya Ruben Simeon Gad Naftali Isakar yang ada di Jakarta di Afrika, cucunya yang bernama Benjamin misalnya, contoh. Amin. Tadi kan sudah dia siapkan 25.000 kan. Tapi kalau disebut nama-nama mereka satu persatu, pergi lagi ke kamar, dia ambilnya 25.000 lagi. Akhirnya 50.000. Nah ini pengalaman seperti ini perlu kalian rasakan nanti di jemaat. Jadi perlu mempersiapkan data-data mereka dan sebut nama-nama mereka dalam doa. Itu persiapan data. Tadi persiapan isi perbincangan, ini persiapan data. Sekarang persiapan praktis. Kalau pergi kalian malam-malam ke rumahnya, ya sediakanlah pelita. Dulu Petromax ya. Sekarang kan di handphone ada flashnya. Jadi itu aja senternya. Jangan pula nanti kalian mau pergi ke rumahnya malam-malam nggak ada pelita, lalu gagal pertemuannya, atau sampai di rumahnya, Pak maaf ya kakiku kena becek karena jalan kalian ke sini gelap, tidak ada lampu di jalan. Nah, itu jangan seperti itu menyakitkan tuan rumah. Jadi hal-hal praktis disiapkan. Baru bawa Alkitab. Masa nanti kalian datang ke rumah orang tidak bawa Alkitab? Padahal kalian mau ke rumah Didache dan Paraklesis. Atau bawa catatan. Ya yang pokoknya hal-hal yang kau butuhkan bawa. Itu hal-hal praktis. Itu persiapan dalam kunjungan rumah tangga. Jangan sepele dengan ini kan. Memang sekarang ada Alkitab di handphone. Tapi jemaat itu lebih menerima kalau kita bawa Alkitab yang hard ya, yang hard, daripada kita bawa hanya ini. Jadi mereka lebih suka dibawa Alkitab. Nah tadi saya sudah sebut, apakah pokok-pokok bahasan dalam perbincangan itu, topik-topiknya apa? Ada banyak. Misalnya ini keluarga dan keadaannya, ini nanti yang akan kalian tanya. Ya, kemudian ada keluarga dan membaca Alkitab, ada keluarga dan berdoa, keluarga dan hari Minggu, keluarga dan majelis gereja, ini keluarga dan jemaat, keluarga dan pendidikan anak, keluarga dan kehidupan sehari-hari, keluarga dan adat. Ada banyak sekali topik-topik. Pilihlah nanti dari sini. Jadi sampai di sana kalau kalian misalnya ingin keluarga dan keadaannya, ya ini aja ditanya. Setelah 1 jam itu. Ini udah bisa selesai. 1 jam. Kelar ini. Tapi kalau semua ini kalian bahas 1 jam, nggak mungkin habis. Nanti sampai bermalam-malam kalian di sana. Dan dia bosan. Kalau sudah 3 jam, 2 jam, lama kali kawan ini. Aku mau pergi, aku ada urusanku. Kira-kira gitu ya. Jadi hati-hati. Jangan membuat orang bosan ya. Ini yang harus kalian lihat nanti. Ada banyak topik-topik ini. Nanti ini akan saya kirim nanti kepada kalian. Boleh kalian baca nanti di. Lalu setiap perbincangan harus ada kesimpulan. Simpulkan perbincangan kalian itu dengan narasi yang bagus. Sehingga dia senang karena perbincangan itu kita tutup dengan sebuah. Tadi apakah kerukma, apa Didache atau Paraklesis. Dibacalah teks firman. Itu menentukan. Lalu sering pertanyaan kita ya bagaimana membuka pembicaraan dalam kunjungan rumah tangga. Ini juga penting. Kalau sudah pergi masuk ke dalam rumah, jangan langsung tiba-tiba setelah masuk, horas amang, horas bapak, nande, silakan duduk. Wah saya CP1, mari kita mulai berdoa.
Lalu kita berbincang tentang topik keluarga dan pendidikan. Wah, tegang itu. Memulai pembicaraan itu jangan langsung ke the point. Ya, jangan langsung ke the point, itu tidak boleh. Harus mulai lambat-lambat dengan membicarakan dulu tentang keadaan keluarga pada umumnya. Apakah semua baik, Bapak Ibu? Gitu kan? Semua sehat? Apakah kesibukan hari ini? Kan macam. Mulailah membicarakan hal-hal ringan yang dikerjakan hari itu dan sampai kita hantar nanti pada perbincangan inti. Nah, jangan kita langsung bertanya secara membabi buta seperti detektif, seperti wartawan yang hendak mencari berita yang hendak mereka dapatkan dari sini. Bukan. Jadi mulailah berbicara dari hal-hal yang jasmani, yaitu keadaan lahiriah keluarga. Lalu nanti setelah itu kepada hal-hal rohani yang menjadi pergumulan mereka. Nah, setelah itulah nanti baru kita akan menyimpulkan perbincangan itu dengan membaca Alkitab, membuka Alkitab dan memberikan sedikit nasihat-nasihat kepada mereka. Nah, itulah bagaimana memulai perbincangan. Jangan gerasa-gerusu, ya. Langsung seolah-olah kita ini atasan bawahan hendak berbicara, hendak seperti detektif kepada mereka. Tak boleh. Nah, kemudian dalam kunjungan rumah tangga itu harus ada urutan-urutan awal sampai akhir. Jangan nanti datang langsung habis itu langsung sampai di rumah itu, mari kita bernyanyi, kita berdoa, lalu baca teks. Kau diam, habis itu baru berbincang. Udah muak dilihat kita. Jadi harus ada urutan-urutan kunjungan itu. Nah, misalnya mulailah dengan doa awal, kemudian membaca Alkitab, hanya membaca Alkitab saja untuk mengantar perbincangan. Baru mulailah pembicaraan. Mulailah perbincangan dan semua ya mengalirlah perbincangan itu. Tapi kita tadi sudah melihat apakah topik kita ini, misalnya topik kita ini, dan di catatan kita sudah ada, pertanyaannya sudah ada. Tapi nanti waktu bertanya jangan lihat begini. Nah, pertanyaannya Pak, nomor 1, nomor 2, kau lihat kopean, jangan. Di benakmu itu sudah tahu apa yang hendak dibincangkan. Kalau topiknya misalnya dengan majelis dan keluarga, topiknya apakah pelayan penatua berterima bagi keluarga? Apakah mereka mengerti penatua adalah hamba Tuhan? Apakah keluarga dan juga mendoakan hikmat bagi majelis? Itu aja ditanya. Sehingga kalian sudah hafal apa yang hendak ditanyakan. Nah, itu urutannya. Awal isi pembacaan ini, baru kemudian perbincangan, lalu kuncilah, ya, ini kan, kuncilah kunjungan itu dengan berdoa. Di sini tadi berdoa itu yang saya katakan, menyebut nama-nama mereka. Lalu setelah kita melakukan kunjungan rumah tangga, kapankah kita harus berbicara? Tadi kan sudah mulai masuk, kapan kita berbicara? Jangan nanti ketika kalian sudah masuk ke kunjungan rumah tangga, mulai dari awal sampai akhir kalian aja yang ngomong. Lalu tuan rumah itu mengatakan, kapan saya ngomong ya? Kapan saya mau sampaikan keluh kesah saya? Ya jangan kita yang memonopoli. Atau sebaliknya, kita yang diam terus. Terlalu banyak kita diam. Di tuan rumah itu yang mensetir pembicaraan bla 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 bla. Jangan pula seperti itu. Terus ada feedback ketika dia sudah mulai selesai berbincang, ya kita masuk memberikan nasihat atau ajaran atau mengaitkannya dengan firman Tuhan. Nah, itu. Jadi kita harus tahu kapan kita mulai berbincang.
Kalaupun tadi saya katakan sudah kita tahu data-data mereka, sudah tahu namanya, anaknya, cucunya, dan pekerjaannya dan sebagainya. Tapi ketika kita berbincang, kita harus bersikap seakan-akan belum mengenal anggota itu, belum mengenal keluarga itu. Sehingga dia semangat menceritakan. Kalau misalnya nanti, oh anak saya yang pertama, oh yang di Jakarta ya, oh ya saya sudah kenal itu. Ya dia nggak mau cerita lagi karena kau udah kenal, udah tahu. Jadi ngapain kau datang pikirnya? Ketika dia cerita anak yang di Jakarta, oh iya iya, oh begitu ya Pak, ya hebat ya, nah itu. Supaya dia menyampaikan isi hatinya. Atau dengar-dengarlah kepada orang. Kita tanya dulu orang lain supaya kita ketika memulai pembicaraan itu nanti kita sudah tahu tentang dia. Dan ketika dia ngomong pun kita dengar dengan seksama. Jangan ketika dia ngomong kita bersikap tidak mendengar. Baru jangan sela pembicaraannya. Misalnya ketika dia mengatakan, saya memang malas sekali ke gereja. Oh iya, Amang jangan begitu. Bapak jangan firman Tuhan berkata. Wah, belum selesai dia ngomong, udah pada disampaikan firman Tuhan, teks menurut Matius 10, macam-macam. Dia nggak suka itu. Biarkan aja dia ngomong, setelah dia mulai selesai, nah baru sambung. Memang betul itu, Amang. Kadang-kadang kita ini ada godaan tidak mau ke gereja. Tapi kan sebagai kepala rumah tangga atau sebagai ibu, tidak ada banyak soal pergumulan. Di gereja lah kita menemukan jawaban. Itu kan seperti itu. Jadi jangan celah dia mengatakan ini celah, dicela. Ya, pulanglah kau katanya sama kita. Baru jangan berbicara terlalu rohani. Misalnya ketika dia berbicara, dulu aku ini adalah pemabuk. Oh betul itu, berdasarkan firman Tuhan, janganlah pemabuk, janganlah. Wah, ini nggak mau dia meneruskan perbincangan. Sebentar-sebentar dia ngomong, ambil kau kaitkan ke Alkitab, baca Alkitab, nggak mau. Jangan jadikan Alkitab itu sebagai kotak obat ya. Jika dikeluarkan penyakit, ambil obatnya dari teks Alkitab. Jangan. Kemudian gunakanlah ayat Alkitab hati-hati. Tadi kalau dia penghiburan, ayat penghiburan. Kalau dia nasihat, ayat nasihat. Kalau dia syukuran, ayat syukuran. Jangan salah mengambil ayat Alkitab. Kemudian jangan sering berujar, saya sendiri juga. Misalnya, dulu aku ini pemabuk loh. Amang. Oh ya dulu aku juga sendiri, aku sendiri juga pemabuk dulu. Jangan gitu. Aku dulu pencuri, ya aku dulu juga, saya pencuri aku. Jangan gitu. Jangan sering mengatakan saya juga. Nanti, ini kawan ini sama dengan aku ini. Itu kalau kita bagaimana cara membuka atau urutan unsur-unsur kunjungan rumah tangga itu. Ada isi 2 awal pembacaan, baru dari pembacaan ke pembicaraan, baru kuncilah dengan doa, baru kapankah kita harus berbicara, kita tadi sudah bicara. Kemudian kita evaluasi. Setelah kita melakukan kunjungan rumah tangga, kita harus mengevaluasi. Evaluasi pelayanan kita itu. Supaya apa? Supaya apakah ada follow up, apa ada kesalahan, ada cara yang tidak tepat untuk mengunjungi keluarga itu. Jadi ada evaluasi. Kemudian checklistlah kunjunganmu. Apakah kunjungan itu sudah kau lakukan, misalnya ada hal yang mengherankan yang muncul dalam pembicaraan, ada sisa soal yang belum terpecahkan, ini di checklist. Penilaian atas pembicaraan, dinilai bagaimana isi pembicaraan kalian, dinilai cara berbicara kita, dinilai cara penggunaan Alkitab, apakah sudah pas, dinilai cara doa penutup kita udah pas, dinilai laporan kita kepada majelis dan sebagainya. Itu kita evaluasi nanti. Baru setelah itu baru kita buat laporan kunjungan kepada majelis. Bahwa saya telah mengunjungi keluarga, waktu saya mau majelis kita satu kali 1 minggu kan.
kita kunjungan dua keluarga kepada keluarga Poland dan keluarga Pilin. Hasilnya ini, bla 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 bla. Itu harus ada laporan. Nah, begitulah kunjungan rumah tangga ini dilakukan. Nanti bisa ini saya sampaikan kepada kalian supaya kalian bisa membaca-baca lagi dan mengulang-ulang lagi. Oke, ada pertanyaan? Silakan kita masuk pada ruang diskusi sekarang. Silakan. Apakah paham semua atau tidak paham sama sekali? Apakah masih ada di ruangan ini dengan saya atau sudah pada tidur? Masih, Pak. Masih ya? Masih, Pak. Masih, Pak. Silakan kalau ada yang mau ditanya yang tidak jelas. Kalau sudah jelas, biar kita tutup. Bagaimana, ada yang mau ditanya atau sudah jelas semua? Silakan. Tidak ada yang ditanyakan. Sudah jelas semua ya? Oke lah, kalau sudah jelas semua, kita akhiri sampai di sini. Saya akan kirimkan nanti materinya ini kepada salah seorang dari kalian. Lalu bagikanlah kepada teman-temanmu ya. Karena kita tidak ada grup ini, sehingga ya satu orang nanti membagikan ke teman-teman yang lain. Saya coba kirimkan ke satu orang. Bentar, saya kirimkan dulu ke kalian ya. Bentar. Wah, lama ya. Proses ini lama nih. Lambat sini di sini sebentar ya. Jadi di antara kita ada Mona Liasna. Dia ikut karena kemarin dia sakit. Jadi saya ikutkannya. Kalau yang lain tidak, saya ikutkannya. Ya, karena sakit katanya. Ya, benar sakit tidak sakit ya terserah dia lah sama Tuhan ya. Saya tidak mau ribet mengatur-ngatur itu. Ya, kemudian ini sudah saya kirim ke si Labora. Nanti Labora kirimkan ini ke semuanya. Bisa ya? Labora?
Karena tidak ada grup kita untuk ini, ya diteruskan aja, forward aja ke teman-teman. Apa udah diterima? Sudah? Oke, baiklah. Kita akan menutup pertemuan kita. Kalau tidak ada yang mau ditanya, kalau kalian sudah merasa jelas semua, saya tidak memaksa kalian bertanya. Silakanlah ditutup oleh siapa nih? Putri. Silakan tutup dengan doa. Baik, Pak. Untuk menutup pertemuan kita malam hari ini, kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik untuk cinta kasih penyertaan Tuhan kepada kami satu hari ini, sehingga kami boleh melakukan pertemuan melalui Zoom untuk pembekalan susulan CP. Tuhan Yesus yang baik, apa yang telah disampaikan oleh dosen kami, biarlah boleh kami terima dengan baik dan kami boleh menerapkannya di jemaat nanti. Bagaimana kami menjadi pelayan yang baik dan sesuai dengan aturan. Tuhan Yesus yang baik, sebentar kami akan berpisah dari Zoom ini. Tuhan yang menuntun kami, Tuhan yang memberikan kami kesehatan serta kekuatan, agar besok kami boleh melanjutkan kegiatan kami dengan penuh sukacita daripada-Mu. Di atas segalanya kami memohon ampun atas dosa dan pelanggaran kami. Biarlah Tuhan yang boleh membantu kami agar kami tidak melakukan pelanggaran tersebut di kemudian hari. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur kepadamu. Amin. Amin. Oke, kita akan tutup semua pertemuan kita hari ini. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati ya. Selamat malam, Pak. Terima kasih, Pak. Saya tutup ya.